Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Pancasila, kami akan membawakan sebuah project citizen. Namun pastinya di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan menampilkan atau mendeskripsikan tentang sebuah project citizen melalui video berikut ini. Perkenalkan, saya Rian Saufi dengan nomor induk mahasiswa 169. Nama saya Putri Rizkia Rahmadani dengan NIM 167. Perkenalkan, nama saya Reski Anandasari, NIM 191. Perkenalkan, nama saya Imelda Ayu Amelia Putri dengan NIM akhir 197. Perkenalkan, nama saya Damaya Novia Zania Zahwa dengan nomor NIM 200. Perkenalkan, saya Abdurrahman Halu dengan nomor induk mahasiswa 205. Nama saya Mira Septia, NIM belakang 204. Secara umum, cyberbullying atau perundungan dunia maya dapat diartikan sebagai suatu tindakan intimidasi atau perlakuan kasar yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, halaman web, dan lain-lain. Cyberbullying adalah perlakuan yang ditujukan untuk mempermalukan, menakut-nakuti, melukai, atau memberi kerugian bagi pihak yang menjadi sasarannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan cyberbullying pada masyarakat, terutama pada remaja. Secara garis besar, ada 5 faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Yang pertama, faktor individu, diantaranya pengalaman kekerasan, persepsi, gender, usia, kontrol psikologi, dan penggunaan zat adiktif. Adapun faktor yang kedua, yakni faktor keluarga, meliputi pola asuh, dukungan keluarga, dan stres orang tua. Dan yang ketiga, yakni faktor teman, yaitu dengan berupa dukungan. Dan adapun faktor yang keempat adalah faktor sekolah, yaitu dengan jenis sekolah, teman sekolah, dan lain-lain. Dan adapun faktor yang terakhir, yaitu penggunaan internet berupa intensitas dan kompetensi media etis. Kesimpulannya, kelima faktor tersebut dapat mempengaruhi keterlibatan remaja dalam cyberbullying baik sebagai pelaku maupun korban. Penelitian lanjut diharapkan dapat melakukan analisis faktor-faktor cyberbullying pada remaja sehingga diharapkan dapat mencegah dan dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah cyberbullying. Selebgram SAP-nya membuat postingan mengenai masa lalunya yang penuh dengan ketakutan. Sumber ketakutan itu adalah obrolan di sebuah forum online yang menjelek-jelekan dirinya. Sedikit curhat tentang ketakutanku, tahun 2018 lampau, aku sampai asli foto-foto anakku nangis setiap hari, tulis Rasel di sosial medianya. Tak hanya sosok Rasel, para pengguna forum online itu juga melakukan cyberbullying terhadap anak-anak Rasel. Dia pun merasakan dampak cukup besar karena hal itu dialami selama 3 tahun. Selain membuat ibu 2 anak itu sering menangis karena kata-kata kasar di forum online, Rasel bahkan sampai mengalami baby blues. Setelah sekian lama menjadi korban bullying, Rasel akhirnya berani buka suara dan berani melanjutkan kasus itu karena hukum. Tindakan Rasel ini pun mendorong beberapa artis lainnya yang juga menjadi korban untuk speak up. Mirip seperti Rasel, para artis tersebut mendapat omongan tak menyenangkan, bahkan hingga membuat kesehatan mental mereka terganggu. Dampak cyberbullying berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya, yakni yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial, namun orang-orang yang berada di lingkungan nyata seperti korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres. Dan yang terakhir, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying sering dikali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Cyberbullying juga dianggap melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena cyberbullying tidak menghargai martabat dan hak seseorang, bahwa setiap manusia membutuhkan perlakuan adil dan setara. Pencegahan cyberbullying, yang pertama kita harus paham apa itu tentang cyberbullying. Yang kedua, kita harus teliti saat menerima atau mengirim pesan. Yang ketiga, pertimbangkan kembali sebelum memposting foto atau video. Hasil data statistik
Sebagian besar pelaku cyberbullying didominasi oleh remaja. Urgensi penelitian ini adalah cyberbullying merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia dan telah menjadi gejala umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti pengamatan atau observasi, studi dokumentasi, serta pengumpulan informasi audio-visual. Analisis data dilakukan dengan teknik penarikan kesimpulan melalui kategorisasi, sintesis, penafsiran, dan evaluasi yang menghasilkan makna deskriptif. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa motif para remaja melakukan tindakan cyberbullying adalah ketidaksukaan terhadap person atau pribadi seorang, bermaksud menyindir dengan kalimat-kalimat negatif yang kurang etis dan kasar, bertujuan untuk menghibur agar para user atau pengguna internet dapat tertawa, perasaan dengki, dan hasut yang menimpa diri remaja dan merasa bahwa dirinya lebih baik dan berkualitas dibanding orang lain, sehingga beranggapan bahwa tindakan cyberbullying adalah hal yang wajar. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi and counseling, khususnya pada pengembangan kognitif masyarakat, khususnya para remaja. Bullying merupakan sebuah kegiatan penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik dalam bentuk psikis, fisik, atau perkataan, sehingga korban akan merasakan ketidaknyamanan, penganiayaan, kejahatan, kerugian, dan penderitaan bagi korban yang merasakan tersebut, di mana korban sama sekali tidak menginginkan perlakuan tersebut. Bullying secara umum dapat dijerat hukum sebagaimana diatur pada pasal 80 ayat 1, pasal 36C Undang-Undang 35 2014. Apabila bullying tersebut dilakukan secara verbal dan mengandung unsur-unsur untuk bunuh diri dan menyebabkan korban bunuh diri, maka dapat pula dijerat pada pasal 34 KUHP. Baik, harapannya dengan Project Netizen ini kami dapat mengedukasi masyarakat khususnya remaja tentang apa itu cyberbullying dan apa dampak dari cyberbullying, dan semoga Project Citizen ini dapat mencegah atau dapat mengurangi cyberbullying yang ada pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.